Sebelumnya perkenalkan, nama saya Vidiviati dengan NIM 123450005 dari kelas FC. Nah, di sini saya akan menggunakan Docker Desktop untuk mendeploy sebuah kontainer dari tugas komputasi awal dengan dosen pengampu Ibu Yuliana MCS. Di mana Docker Desktop sendiri ini adalah merupakan sebuah software open source yang digunakan untuk meluncurkan aplikasi di dalam kontainer virtual. Nah, dengan kontainer virtual ini, aplikasi bisa dijalankan secara terisolasi di environment atau lingkungan yang kompleks sehingga tidak menimbulkan masalah pada environment atau lingkungan lainnya. Nah, selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan Docker Desktop ini. Untuk kelebihannya, yang pertama yaitu memiliki konfigurasi yang sederhana, dapat dijalankan pada beberapa platform cloud, dapat melakukan debugging, dan dapat digunakan pada berbagai sistem operasi. Untuk kekurangannya sendiri yaitu yang pertama, dalam hal kecepatan, kemudahan penggunaan, dan keamanannya yang masih rentan. Selanjutnya, di sini ada perbedaan antara Docker Desktop, AWS, dan Google Cloud. Untuk Docker Desktop sendiri yaitu adalah alat lokal untuk membangun, menjalankan, dan mengelola kontainer di komputer pengembangan. Kelebihannya yaitu mudah digunakan untuk pemula dan cocok untuk development dan testing. Kekurangannya sendiri tidak dirancang untuk skala produksi dan tidak menyediakan orkestrasi skala besar, kecuali lewat integrasi tambahan seperti Docker Swarm atau Kubernetes lokal. Nah, untuk AWS ini yaitu platform cloud untuk deploy kontainer di skala produksi. Kelebihannya integrasinya yang kuat dengan layanan AWS lain seperti IAM, CloudWatch, Balancer, dan lain-lain. Nah, untuk mendukung Kubernetes dan ECS, ini cocoknya untuk aplikasi berskala besar. Nah, kekurangan dari AWS ini yaitu kompleksitas tinggi untuk pemula dan biaya dapat tinggi juga jika tidak dikelola dengan baik. Nah, selanjutnya yaitu ada Google Cloud. Untuk Google Cloud sendiri yaitu platform cloud berupa AWS dengan kekuatan di bidang Kubernetes. Kelebihannya, GKE adalah salah satu layanan Kubernetes paling matang, di mana integrasinya kuat dengan layanan Google daripada layanan Google lainnya. Nah, dan Cloud Run memudahkan deploy kontainer tanpa kelola server. Kekurangannya sendiri itu butuh pemahaman Kubernetes atau untuk GKE ini dan bisa membingungkan untuk pemula tanpa panduan. Nah, kontainer ini memiliki beberapa perbedaan-perbedaan yaitu salah satunya dari virtualisasi sendiri, kontainer itu sistem pengoperasi, ya, virtualisasinya adalah sebuah sistem pengoperasian. Untuk ukurannya itu lebih ringan dalam megabyte. Kontrolnya sendiri lebih sedikit kontrol di luar kontainer. Untuk fleksibilitas, kontainer ini lebih fleksibel. Nah, skalabilitasnya juga sangat mudah diskalakan. Nah, selanjutnya untuk langkah-langkah membuat kontainer itu yang pertama kita mendownload dulu Docker Desktop. Selanjutnya kita menyiapkan file Docker file atau gunakan image yang sudah ada. Kemudian build Docker image, lalu jalankan kontainer dari image, cek di Docker Desktop, lalu akses aplikasinya. Hal pertama yang dilakukan adalah install Docker Desktop melalui link docker.com. Nah, selanjutnya kita pastikan Docker sudah terinstall dan sudah berjalan. Nah, di sini installnya itu ada beberapa pilihan, ada untuk Windows sendiri dan ada untuk macOS. Nah, di sini karena saya sudah mendownload, jadi kita langsung saja untuk membuka Dockernya. Dan jangan lupa juga untuk menyiapkan Visual Studio Code. Setelah kita membuka Visual Studio Code, kita akan membuat sebuah folder project. Nah, di sini kita membuat folder project. Setelah membuat folder project, selanjutnya kita akan membuat sebuah file. Nah, file yang pertama yaitu ada apps.js, dan yang kedua adalah file package.json, dan yang ketiga yaitu docker file. Nah, di sini saya sudah menambahkan beberapa kode untuk menampilkan nama, NIM, dan kelas. Untuk kalian apabila ingin menampilkan hal lain itu kalian bisa bebas menggunakan kode apa saja untuk dinampilkan nantinya di kontainer. Untuk selanjutnya yaitu buka terminal, lalu jalankan dengan docker build minte my node apps.
Lalu kita tunggu terlebih dahulu. Dan selanjutnya kita jalankan kontainernya dengan docker run minp 3000 banding 3000 my node app lalu enter. Nah, setelah itu kita lihat pada docker desktop. Nah, di sini apabila kita mengklik ini, maka akan keluar hasilnya, yaitu ada nama saya, Evi Deviati, NIM 12345 dan password C. Nah, untuk yang bagian ini adalah bagian dari Docker image file. Sekian dari saya akhiri. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.